Nah, oke teman-teman, di sini merupakan sistem informasi menggunakan algoritma a priori berbasis website yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan juga MySQL. Jadi ini merupakan tampilan dari halaman loginnya. Oke, sekarang kita akan login, tapi oh ya bentar, ini sudah dinyalakan ya untuk lokal server. Di sini saya menggunakan Laragon. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan XAMPP ya, atau Exam ya gitu. Oke, selanjutnya kita bisa login terlebih dahulu untuk masuk ke dalam sistem ini. Dan ini merupakan halaman utama dari sistem informasi menggunakan algoritma a priori ketika kita sudah login ya. Oke. Jadi di sini ada navigasinya. Kalau kita ingin logout atau keluar bisa diklik ini ya. Di sini ada juga fitur chatnya ya, ada dua. Ini fitur chat real time dan ini fitur chat ke WhatsApp-nya ya gitu. Oke, di sini di bagian sidebar ada beberapa menu. Kita bisa masuk dulu ke dalam menu data tanaman ya gitu. Karena pada sistem ini di sini saya menginputkan data penjualan tanaman ya. Di sini sudah ada beberapa yang sudah saya masukkan di sini. Oke, saya akan tambahkan satu lagi ya. Misalnya selanjutnya kita bisa masukkan fotonya ya, foto dari tanamannya atau produk penjualan teman-teman gitu ya. Oke, ini bisa saya ganti dulu namanya untuk menyesuaikan dengan gambarnya. Jika sudah bisa kita klik button simpan ya. Nah, di sini ada notifikasinya, yaitu berhasil menginput data produk alokasia Black Velvet baru. Oke, bisa kita silang apabila kita sudah membaca notifnya. Nah, di bagian next, oke, ini sudah muncul teman-teman ya. Nah, di sini ada button edit dan juga delete ya. Apabila teman-teman ingin edit bisa diedit, dan ingin dihapus bisa diklik button delete ya. Oke, selanjutnya kita bisa masuk ke data penjualannya ya. Nah, di sini sudah beberapa saya inputkan data penjualan tanamannya. Oke, di sini ada tanggal transaksi penjualannya, ada nama produknya dan juga jam ya, serta ada aksinya nih gitu. Oke, di sini ada fitur search-nya. Misalnya kita ingin mencarikan data produk penjualannya ya, ini bisa kita enter. Nah, ini langsung muncul semua yang berkaitan dengan Dragon Silver ya, ini sudah muncul tuh ya. Jadi sangat penting sekali fitur search ini apabila kita ingin mencari data yang lebih spesifik ya, apabila data penjualannya itu sangat banyak sekali gitu. Coba kita akan masukkan atau kita inputkan datanya. Misalnya kita tentukan tanggal transaksi penjualannya, misal tanggal segini ya, 11. Nah, ini jenis tanamannya. Jadi sebelumnya kita sudah menginputkan produk tanamannya ya di menu sebelumnya. Jika sudah, nanti akan muncul di sini. Kita tinggal inputkan saja, oke. Ini untuk jamnya teman-teman bisa sesuaikan ya. Kalau AM berarti siang, kalau PM berarti malam, jam 10 malam ya. Tapi biasanya kalau penjualan itu ada di pagi hari, itu teman-teman bisa sesuaikan ya gitu. Jika sudah, kita bisa klik button simpan. Kita bisa klik oke. Nah, di sini sudah muncul notifikasinya berhasil input data ya. Oke. Nah, ini yang data yang barusan kita input. Teman-teman bisa diedit atau dihapus ya jika diperlukan gitu. Selanjutnya kita bisa masuk ke data proses ya. Nah, ini merupakan halaman proses a priori ya untuk menghitungnya ya gitu. Alias proses perhitungan algoritma a priorinya ya. Nah, di sini ada keterangannya. Teman-teman bisa perdalam apa itu pengertian data mining, apa itu pengertian algoritma a priori gitu ya. Lalu di sini ada item set itu apa, lalu cara kerja a priori itu seperti apa gitu ya. Lalu di sini ada istilah-istilahnya kayak support to apa, confident apa ya. Nah, di sini ada pengertian nilai minimum ya. Kita bisa menentukan nilai minimum support dan minimum confident ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Teman-teman bisa baca ya. Nah, sekarang kita bisa tentukan tanggal transaksi penjualan ya. Oke, misalnya saya akan hitung dari awal pertama kali tanaman itu terjual ya. Misalnya tanggal 12 2021 sampai tanggal sekarang ya. Kita apply. Oke, ini sudah di setting ya tanggalnya. Selanjutnya kita bisa masukkan nilai minimum support dan nilai minimum confident. Teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan ya, sesuai dengan keterangan yang ada di sini gitu. Selanjutnya bisa kita klik button proses. Nah, di sini sudah muncul table-nya ya. Di sini ada keterangannya, yaitu supportnya berapa, confidentnya berapa ya. Oke. Nah, di sini merupakan table item set 1 yang sudah muncul ya. Ya, di sini terdata jenis-jenis tanaman yang terjual ya. Tapi di sini hanya satu tanaman saja gitu ya, yang hanya dibeli satu tanaman oleh si pembeli gitu ya. Di sini ada jumlahnya ya, total jumlahnya kayak misalnya alokasia Dragon Silver itu
terjual sebanyak 57 ya. Lalu ini supportnya dan keterangannya pun lolos. Kenapa di sini keterangannya lolos dan tidak lolos? Karena kita di sini menginputkan nilai minimum supportnya itu 10 ya. Jadi kalau di atas 10 itu dia memberikan keterangan lolos ya gitu. Jadi kalau seandainya di bawah 10 ini tidak lolos ya. Jadi perhitungan ini pun sudah disesuaikan dengan rumus algoritma a priorinya ya. Selanjutnya bisa kita ke bawah. Di sini dikelompokkan lagi teman-teman nih. Item set 1 yang lolosnya dikelompokkan lagi. Jadi biar enak dilihat gitu ya. Di sini kan banyak sekali nih ya. Jadi yang lolos tuh hanya ada 4 ya. Jadi dikelompokkan menjadi seperti ini ya gitu. Selanjutnya kita bisa melihat tabel item set 2 ya. Nah, ya ini merupakan tabel yang menjelaskan jenis tanaman yang dibeli secara bersamaan ya. Jadi misalnya ada pembeli yang membeli 2 jenis tanaman secara bersamaan gitu. Nah, di sini ada item satunya apa, jenis tanamannya apa, lalu ada item 2 jenis tanamannya apa ya. Di sini ada jumlahnya juga. Jadi misalnya yang pertama ini si pembeli membeli tanaman Alocasia Dragon Silver dan Black Velvet ya. Sebanyak 26 ya tanaman. Nah, ini kita dapatkan nilai supportnya itu 22,81 yang keterangannya lolos ya. Karena minimum supportnya itu 10 ya gitu. Dan di sini ada beberapa juga yang tidak lolos ya. Nah, selanjutnya dari tabel item set 2 ini dikelompokkan lagi teman-teman ya, menjadi item set 2 yang lolos ya. Jadi ini kita bisa enak sekali ngeliatnya ya. Jadi biar tidak adanya kesalahan data, maka dibuatlah pengelompokan lagi gitu ya. Ini khusus yang lolos ya gitu. Nah, selanjutnya muncul lagi nih tabel item set 3 yang mendata 3 jenis tanaman yang dibeli secara bersamaan oleh si pembeli ya. Oke. Di sini terlihat jumlahnya ada 7 dan nilai supportnya 6,14 ya, artinya tidak lolos teman-teman ya gitu. Nah, jadi pada tabel item set 3 lolos ini kosong teman-teman ya, karena pada item set 3 tidak ada yang lolos gitu ya. Maka di sini ada notifikasinya proses mining pun selesai ya. Apabila di item set 3 ini ada satu aja yang lolos, maka akan masuk ke proses item set 4 ya gitu, dan seterusnya ya gitu. Karena di table item set 3 tidak ada yang lolos, maka proses mining pun selesai ya gitu. Jadi berhenti sampai di sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke table confidence dari item set 2 ini ya. Oke. Nah, untuk menghitung nilai confidence ini pun ada rumusnya teman-teman ya. Nah, di sini ada jenis tanamannya itu X, Y. Lalu ini untuk support X dan Y ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini Dragon Silver dan Black Velvet. Di sini teman-teman bisa lihat. Nah, 22,81. Lalu di sini untuk support X-nya, mana X-nya? X-nya adalah yang Dragon Silver ya. Dan untuk Y-nya yang Black Velvet. Oke. Nah, di sini X-nya bisa kita lihat sesuaikan ya. Tuh. Untuk Alocasia Dragon Silver di sini supportnya 50.00. Dan di sini pun ada hasil perhitungan confidence-nya teman-teman ya, menggunakan rumusnya ya. Oke. Dan di sini pun ada keterangannya juga nih, yang lolos dan juga tidak lolos. Nah, selanjutnya kita kelompokkan lagi nih ke dalam table rule asosiasi yang terbentuk. Di sini kan ada 5 yang lolos ya. Kemudian dikelompokkan lagi nih biar enak dilihatnya ya. Nah, ini Dragon Silver, Black Velvet kan lolos ya. Tuh. Jadi yang tidak lolos ini tidak masuk ke dalam sini, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat untuk hasil perhitungan confidence-nya. Lalu di sini ada nilai uji lift-nya. Yang dimana nilai uji lift itu salah satu cara yang lebih baik ya untuk melihat kuat atau tidaknya aturan asosiasi dengan menghitung nilai rift rasionya. Jadi kalau seandainya nilai uji lift di atas 1 itu menghasilkan korelasi positif ya. Jadi kalau seandainya di bawah 1 berarti dia menghasilkan korelasi negatif. Nah, di sini ada grafiknya ya, grafik rule asosiasi yang terbentuknya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Ya, kemudian di sini ada menu data hasil ya. Kita bisa klik. Nah, di sini ada fitur show ya. Kita bisa menampilkan beberapa data, tapi karena di sini hanya ada 6 data, tidak usah diapa-apakan ya. Lalu di sini ada fitur search juga ya untuk pencarian. Teman-teman bisa dicari misalnya mau mencari data tanggal berapa gitu ya. Lalu di sini ada aksi nih ya. Di sini ada icon view dan juga icon print ya gitu. Kalau kita ingin melihat data hasilnya bisa klik yang icon view ini. Nah, ini yang tadi teman-teman ya. Cuma bedanya di sini kita bisa melihat hasil analisanya gitu ya. Yang dimana hasil analisa ini menghasilkan rule if X dan Y ya. Jika konsumen membeli Alocasia Dragon Silver, maka konsumen juga akan membeli
Alocasia Black Velvet ya gitu. Jadi dengan adanya perhitungan algoritma priori berbasis website ini sangat berperan penting sekali untuk seorang penjual ya gitu. Jadi seperti halnya di sini untuk perhitungan algoritma priori berbasis website ini akan saya tujukan kepada seorang penjual tanaman ya gitu. Jadi seorang penjual tanaman pun bisa melihat nih jenis tanaman yang banyak dibeli tuh yang mana gitu ya, alias yang paling laris terjual tuh yang mana gitu ya, yang dibeli oleh si pembeli. Sehingga penjual pun dapat melakukan banyak pembibitan tanaman terhadap jenis tanaman yang laris ya, atau yang banyak dibeli oleh si pembeli. Dan nantinya itu akan berpotensi meraih banyak keuntungan ya gitu. Dan si penjual pun dapat membuat strategi marketing ya untuk menjual jenis tanaman dengan mengkombinasikan dengan tanaman yang lain ya, seperti ini ya, tanaman yang A dikombinasikan dengan tanaman yang B gitu ya. Nanti itu kan berpotensi juga ya untuk meraih banyak keuntungan gitu ya, karena jenis tanaman ini memiliki keterikatan dengan tanaman yang lainnya gitu. Sama halnya kayak kita belanja di warung ya, misalnya kita membeli telur gitu, pasti kita akan membeli minyak gitu ya gitu. Kurang lebih seperti itu analogikanya. Dan oke, itu saja demo sistem informasi menggunakan algoritma priori berbasis website ini yang dibangun menggunakan PHP dan MySQL. Dan akan saya akhiri saja video tutorial pada kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di video tutorial berikutnya.